Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak doakan semoga kalian semua diberikan kesehatan, kita semua juga diberikan kesehatan, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat mudah-mudahan diberikan kesehatan dan dijauhkan dari penyakit yang sedang mewabah sekarang ini. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pelajaran yang akan kita bahas pada pagi ini, insyaallah kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita pelajari bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat khususnya bagi kita dan umumnya bagi keluarga, lingkungan dan agama. Baik, silahkan kalian ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sebelumnya kita telah mempelajari tentang rukun wudu, syarat wudu dan lain sebagainya. Insyaallah pada pertemuan pagi ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Ada beberapa hal yang membuat batalnya wudu. Yang pertama, adanya sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, dari depan maupun belakang. Ada sesuatu yang keluar, baik berbentuk zat ataupun berbentuk suara. Apa maksudnya? Jadi kalaulah kita buang air kecil, buang air besar ataupun kentut, nah hal ini bisa membatalkan wudhu. Jadi kalau kita mau melaksanakan sholat, tiba-tiba keluar angin atau tiba-tiba kita pergi ke toilet untuk buang air kecil atau buang air besar, maka sudah seharusnya kita harus wudhu kembali karena hal tersebut sudah membatalkan wudhu. Yang kedua adalah tertidur lelap. Hal ini yang kedua ini bisa membatalkan wudhu. Tidur dalam keadaan terbaring ataupun tidur yang memang gak beraturan itu bisa membatalkan wudhu. Meskipun ada sebagian yang tidur tapi tidak membatalkan wudhu. Tidurnya seperti apa? Dia tidur duduk dengan posisi tegap, dengan pantatnya menyentuh ke lantai dengan sangat rapat sehingga tidak ada kemungkinan untuk keluar gas atau buang angin. Nah, hal tidur seperti ini insya Allah tidak akan membatalkan wudhu, karena menurut para ulama ketika mata kita tertutup maka dubur kita itu terbuka. Nah, itu menurut para ulama. Jadi tidur terlelap, tidur yang sangat lama itu bisa membatalkan wudhu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tertutupnya akal, hilangnya akal. Hilangnya akal ini bisa membatalkan wudhu. Nah, jadi anak-anak yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, hilangnya akal bisa membatalkan wudhu seperti apa? Pak, gimana? Hilang akal bisa membatalkan wudhu. Contohnya, pingsan. Kita kecapean, kelelahan, padahal kita udah wudhu, tapi tiba-tiba karena kita kelelahan, kecapean, akhirnya dia pingsan. Nah, pingsan ini bisa membatalkan wudhu. Ataupun dia dalam keadaan mabuk. Mabuk itu selain haram juga ya bisa membatalkan wudhu. Karena apa? Karena akalnya hilang, dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, hal yang membatalkan wudhu adalah memegang kemaluan. Mohon maaf ya, tapi kalian juga harus tahu, memegang kemaluan dapat membatalkan wudhu. Memegangnya dengan telapak tangan yang dalam ini menurut para ulama bisa membatalkan wudhu. Yang keempat. Yang kelima, hal yang membatalkan wudhu adalah murtad. Murtad bisa membatalkan wudhu. Murtad itu keluar dari agama Islam. Ketika dia beragama Islam, dia sudah berwudhu, tiba-tiba dia
membatalkan wudunya. Apa ketika dia itu murtad, maka wudunya itu batal. Nah, itu yang ke-5. Yang ke-6, ada sebagian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa memakan daging unta pun bisa membatalkan wudu. Daging unta, karena ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah kami harus berwudu karena makan daging domba? Rasulullah menjawab, jika kamu berkenan. Sahabat tadi bertanya kembali, apakah kami harus berwudu karena makan daging unta? Rasulullah SAW menjawab, ya benar. Jadi kalau daging domba dan daging yang lainnya tidak usah, tidak perlu. Tapi kalau daging unta berdasarkan hadis ini harus wudu kembali. Baik. Yang ke-7, yang terakhir adalah menyentuh wanita dengan syahwat. Hal ini juga dapat membatalkan wudu. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.